Pencapaian, terdapat gap antara capaian dengan target. Ya, kita analisa. Ya, kenapa kok terjadi gap antara capaian dengan ini kita ya, target kita ya. Kita analisa kenapa terjadinya. Ya, itu kita analisa, kemudian baru kita evaluasi dan kemudian kita susun untuk rencana perbaikan. Ya, jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya sudah kita lakukan ini. Ini cuma sedikit teorinya aja ya. Pasti semua Bapak Ibu sudah lakukan. Oh, ternyata capaian cuci tangan kita cuma 60%, nggak sampai gitu ya. Target kita 90% Bu gitu ya. Target rumah sakit saya 90% misalnya ya. Target kita, capaian kita cuma 60. Kita analisa, kenapa sih capaian kita tidak mencapai targetnya. Ya, lanjut. Nah, ya. Jadinya ini saya rasa sudah semua ya dibuat ya. Ya, dibuat. Kalau kita membuat suatu capaian, kita bandingkan, sudah dibuat seperti ini. Rancang ya. Rancang kita berapa targetnya, berapa capaian kita bandingkan per bulannya. Apakah naik atau turun kayak gitu ya. Sudah dibuat ya. Sudah dibuat ya. Itu bisa misalnya nanti PDSA-nya bagaimana tadi. Kalau kita lihat, misalnya ini contoh itu adalah kepatuhan identifikasi pasien pada saat pemberian pengobatan. Ya, identifikasi pasien, target kita 100%. Ya, target kita 100%. Ya, target kita 100%, sementara capaian kita ternyata tidak pernah 100%. Ya, jadi kita rencanakan ya, kita rencanakan bagaimana caranya supaya ini tercapai. Ya, rencananya adalah meningkatkan kepatuhan identifikasi pasien, ya, meningkatkan kepatuhan. Jadi rencana kita, karena ini nggak pernah tercapai. Ya, stadinya adunya adalah dilakukan sosialisasi dan monitoring kepada petugas ruangan tentang SOPO identifikasi pasien yang kita lakukan apa. Ya, kemudian stadinya aja ternyata belum semuanya. Ya, belum semuanya petugas kita untuk patuh terhadap SPO tadi. Kita udah bolak-balik sosialisasi ternyata tidak patuh-patuh. Rencananya kedua, nah kemudian apa yang kita lakukan? Kalau kita sudah tahu masalahnya petugas yang tidak patuh, misalnya adalah monef dan sosialisasi. Ya, PDSA. Ya, saya rasa ini sudah paham semua ya Bapak Ibu ya. Udah dilakukan juga di rumah sakit. Oke, lanjut. Sama, ini juga ya, kita bandingkan antara capaian dan standar. Itu ketika ada indikator, ini kemudian kita buat perencanaan. Kenapa sih kok nggak mencapai indikator kita, ya capaian kita? Baru kita buat plan, do, study, action. Misalnya tadi, ya bahwa mestinya emergency response time kita adalah kurang dari 5 menit, ya kurang dari 5 menit. Nih, misal ini yang tidak ini tercapai, ini ya ternyata kita wah udah tercapai ya maksimal 5 menit. Ternyata kita cuma 4 menit, 4 menit, 4 menit. Udah tercapai ini ceritanya. Gitu ya. Apakah perlu di PDS misalnya kayak gitu? Boleh-boleh aja. Kalau mau apa? Meningkatkan kita kemarin ya. Kalau dia sudah tercapai terus, kita boleh ganti kan? Kita boleh ganti. Naikkan target kita. Contoh, misalnya cuci tangan nih, cuci tangan aja yang mudah ya, seluruh rumah sakit biasanya jadi cuci tangan ya. Kalau di ENM kita berapa target kita? 85 kan ya. Nah, boleh nggak oleh rumah sakit ditetapkan kepatuhan cuci tangan yang adalah 95%? Bisa, boleh. Bisa ini ya. Itu tercapai berapa bulan? 1 tahun sudah tercapai kayak gitu ya. Nah, sekarang kita ganti ya indikator kita atau kita misalnya tadi emang kita bisa 5 menit nih ya target awal kita ternyata 4 menit bisa nih ya nggak
Kalau kayak gini kita bisa lebih bagus. Contoh lagi, misalnya waktu tunggu nih ya, waktu tunggu pendaftaran kita ya misalnya harga kita si 6 bulan, 7 bulan, 1 tahun, 30 menit ya, bisa kita ganti, bisa kita ganti dengan mungkin dengan indikator lain yang lebih penting. Tapi kalau menurut kita ini lebih penting, ya ini masih sangat penting, Bapak Ibu bisa naikkan supaya jadi lebih bagus. Misalnya, duduk 30 menit, ya, kalau kita naikkan jadi 15 menit, begitu duduk, udah dipanggil. Kira-kira pasien kita bisa, ya, jadi kalau sudah tercapai, bisa melakukan PDSA, bisa, tapi kira-kira juga gitu ya. Kira-kira nanti ternyata nggak pas ya. Jadi kita ya Bapak Ibu bisa ya. Jadi kira-kira ya. Jadi kira-kiranya apakah tadi mau diganti atau mau target ya. Udah cuci tangan, target kita cuma 85. Cuma direktur ini ya belum komitmen penting. Pokoknya kita nggak ada 85 supaya jangan ada yang sakit gara-gara tercium. Ya, kita maunya 100 misalnya, ya boleh-boleh aja. Ya, karena 85 aja setahun dia. Ya udah, kita mungkin tapi kalau kita ini masih kita cuci tangan nih, soalnya kalau nggak jadikan indikator malas laju ininya kita ya kan, pegawai kita, jadi kita jadikan indikator ya. Jadi ya oke, coba kita lihat lagi contohnya. Nah ya, waktu tunggu rawat jalan, nah ini tadi waktu tunggu rawat jalan dia itu 60 menit ya, 60 menit ternyata ya 60 menit. Nah kemudian ini capaian kita udah bagus ya, udah bagus 85, 80 udah di atas ya. Oke lanjut. Nah ini ada contoh-contohnya. Ini adalah contoh-contohnya aja. Ya, tapi kalau di rumah sakit disesuaikan dengan rumah sakit masing-masing. Oke, lanjut. Lanjut. Ini semua udah buat ya kayak gini kan ya pasti ya. Paparan direktur ya udah buat semua ya kayak gini. Oke, lanjut. Cuma itu tadi PDSA-nya untuk dilengkapi. Lanjut. Lanjut. Nah, ini nih contoh-contoh cuci tangan. Yang ini adalah pasien jatuh ya. Ini bahwa harusnya 100% pasien tidak ada yang jatuh ya. Jadi 100% ya. Kepatuhan upayanya ternyata ini kita cuma sampai ke 80%. Berarti masih ada pasien yang jatuh. Kita PDSA-nya kok bisa ya si pasiennya masih jatuh. Oke, lanjut. Ya, sama ini juga ya CP. Ini adalah contohnya adalah CP. Lanjut. Kepuasan pasien ini bisa dilihat. Oke, lanjut. Nah, ini adalah kecepatan respon terhadap komplain ya. Oke, nah ini sama aja ya. Jadi intinya seperti ini Bapak Ibu ya, bahwa seluruh indikator Bapak Ibu buat seperti ini. Ya, seluruh indikator saya rasa udah dibuat juga ya semua kayak gini ya. Siapa yang belum lihat rancat? Belum bikin rancat atau masih batang-batang? Sebenarnya sih nggak masalah ya, cuma agak sulit aja terlihatnya. Ya, cuma kalau dengan rancat, Bapak Ibu bisa lihat trennya per bulan, sehingga bisa jadi evaluasi. Kemudian dibuatlah PDSA, masalahnya kenapa tidak tercapai, apa yang dilakukan, kemudian kita evaluasi. Udah deh, kayak gitu aja. Saya rasa nggak sulit ya? Nggak sulit ya. Oke, baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, mudah nggak ya? Oke, kita lanjut. Oke, silakan. Di belakang itunya mic-nya deh. Iya. Izin ya Bu ya, sebenarnya seperti ini ya Bu ya, sama ya. Saya juga kita tanya juga cara pengumpulan data, ambil sampel gitu ya.
Banyaknya pelatihan yang ini seperti ini ya Ibu ya. Kalau kami dari Kementerian Kesehatan, tadi balik lagi, yang kalau kami dari Kementerian Kesehatan pada prinsipnya adalah rumah sakit mengerti yang mereka kerjakan. Ya, seperti kemarin, kenapa kita harus membuat profil indikator? Ini, kayak gitu. Mau lebih banyak pun ya silahkan monggo. Ya, habis itu kayak gini tadi, ini mungkin banyak berbagai versi. Ya, berbagai versi. Kalau Bapak Ibu pakai versi lengkapnya, ya monggo silahkan, malah bagus lengkap. Ya, tetapi kita juga sudah menyampaikan kepada lembaga-lembaga dan surveyor ketika pelatihan surveyor, karena kebetulan kami yang melatih surveyornya, kita kami sampaikan bahwa kalaupun rumah sakit melakukan yang minimal dan sudah dia lakukan, kemudian juga sudah dia paham, dia mengerti, itu tidak boleh disalahkan juga oleh lembaganya. Ya, jadi yang penting paham. Jangan panjang kali lebar ternyata rumah sakitnya nggak paham, ya. Jadi nggak apa-apa kalau sudah lupa banget ikut pelatihan A, pelatihan B. Nah, itu sebenarnya boleh ikut pelatihan tapi kami juga tidak bisa ikut pelatihan. Ya, tadi balik lagi bahwa dari Kementerian Kesehatan mau bimbingan, mau pelatihan, mau apa boleh atau tidak boleh terserah hukumnya. Ya hukumnya sunnah ya kalau kita ya hukumnya sunnah. Mau terus nah, kayak gitu ya. Jadi ya, tetapi tadi kalau ada versi yang lengkap, oh iya Bu, kami sanggup lebih lengkap begitu. Ya silahkan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Tetapi kalau Bapak Ibu sanggupnya ya cuman segini, yang penting sudah dikerjakan, Bapak Ibu paham ya, itu juga lembaga juga tidak boleh untuk menyalahkan. Ya, lebih enak kan ya barangnya? Iya lebih enak ya. Sama juga kayak ketika tadi yang balik lagi tata naskah. Tata naskah ada yang ribet kan ya? Ada yang ribet modelnya begini, ada yang mesti pakai diagram, ada yang mesti pakai itu ya, pakai alur ya. Oh ini pakai alur gitu ya. Habis itu, oh ini. Ya, seperti itu. Tapi tadi balik lagi, nggak semuanya itu bisa diterapkan. Tadi ya, kalau TNI Polri biasanya cuma SK-nya itu kan cuma sedikit gitu kan ya. Nggak ada kalau kita kalau RSUD atau Pemda kan panjang ya naskahnya depan menimbang, mengingat, apalah kayak gitu sampai ke belakang. Kalau TNI Polri, kalau Bapak Ibu lihat itu biasanya sederhana. Ya kayak eskop gitu ya, apa ya surat keputusan gitu kan ya. Ya lebih sederhana kayak telegram gitu. Ya, boleh nggak? Ya boleh-boleh aja gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi intinya pada akreditasi ini yang dilihat adalah apakah sudah diimplementasikan oleh Bapak Ibu. Apakah rumah sakitnya paham terhadap yang mereka lakukan. Kemarin kami ada sebuah rumah sakit ya, Binwas ya, kemudian kami juga Binwasnya, pembinaan tim Binwas itu ada dokumennya lengkap sekali, lengkap sekali ya. Cuma ketika ditanya nggak paham dia. Ya, ketika tanya ini, dia bingung. Ya, dan kemudian ketika kita telusur ke lapangan, itu ternyata implementasinya tidak sesuai dengan dokumennya. Kan sayang kalau begitu ya. Kan sayang. Ya, jadi itu ya. Gitu ya Bu ya, boleh semakin lengkap semakin bagus, boleh ya Bu ya, mau pakai versi A, sama juga kayak beberapa orang nanya ke saya, Bu saya ikut pelatihan gitu ya, kira-kira yang benar nggak Bu yang tadi nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Tadi sama juga ya, misalnya tadi ada ya apa cara mengambil sampelnya modelnya kayak gitu ya, jumlahnya begini boleh ya tadi ya Bapak Ibu ya, biar lebih fleksibel. Itu yang penting dikerjakan oleh rumah sakit ya. Jangan nanti kita pakai cara yang sulit, rumah sakitnya nggak bisa ngerjain. Ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada, lanjut ke budaya. Langsung Budaya. lanjut ke budaya. Oh, budaya. Iya, ini kalau ini sama aja. Ini indikator-indikator tergantung dari rumah sakitnya masing-masing. Ya, saya ini cuma contoh indikator. Ya, nanti dibuat PDSA-nya. Tadi kalau lain sih nggak apa-apa ya. Oke, mungkin kalau budaya, saya nggak lagi mengulas instrumennya ya. Semuanya pasti sudah pernah. Ya, cuma di sini saya ingin menyampaikan bagaimana sebuah survei budaya itu bisa
bermakna, ya bisa bermakna, bukan berarti kita cuma
kan sudah boleh instrumennya mau pakai ambil dari AHRQ atau misalnya mau di apa mau di modif sedikit ya, disesuaikan dengan rumah sakit kita boleh. Silahkan ya, boleh memakai yang mana saja. Cuma ya masalahnya biasanya ada di TKRS 13. Ya, kalau dilakukan survei budaya itu pasti sudah. Cuma biasanya rumah sakit banyak jatuhnya TKRS 13. Di mana pimpinan rumah sakit menerapkan, memantau, dan mengambil tindakan serta mendukung budaya keselamatan di seluruh area di rumah sakit. Ya, ternyata apa? Pimpinannya nggak tahu kadang-kadang hasil dari survei budayanya. Betul nggak? Iya, yang penting pokoknya udah dilaksanakan surveinya. Ya, dilaksanakan, yang melaksanakan siapa? Komite Mutu misalnya ya. Kemudian komite itu ngasih laporan nggak biasanya? Ngasih, cuma dibaca nggak kira-kira? Nah, ini jadi pertanyaan ya. Dan yang kedua, kalau udah dibaca, ada tindak lanjut nggak dari pimpinan? Ya, ini yang menjadi poin penilaian dari TKRS 13 bahwa ketika sudah dilakukan survei budaya, barang itu bukan cuma jadi bukti laporan, tidak. Ya, diharapkan pimpinan rumah sakit bisa memanfaatkan bukti laporan tadi itu untuk perbaikan. Ya, itu yang sebenarnya yang kita inginkan. Jadi bukan gimana udah ya 75% Pak, ini apa Pak Direktur 75% sudah baik ya kita misalnya ya. Nah, sementara kita harus cari tahu yang itu ya. Jadi kenapa? Nah, ini harus kita cari tahu. Oh, ternyata budaya nggak bagus. Oh, ternyata terkait dengan take home pay-nya, jasanya, jasa pelayanannya nggak cair-cair, Bu. Ya kayak gitu ya. Akhirnya budayanya tidak bagus nih, Bu. Ya, misal kayak gitu ya, ini misal ya. Akhirnya apa pimpinan mengusahakan supaya jasa pelayanannya misalnya ya, jasa pelayanan setiap bulan sudah dibayarkan, misal atau dinaikkan supaya lebih semangat gitu ya. Itu adalah hal-hal yang dilakukan oleh pimpinan terkait dengan hasil dari budaya, ya survei budaya. Oke, lanjut. Budaya rasa aman, ini udah jelas ya, lanjut. Posisi budaya mutu, budaya keselamatan pasien, budaya keselamatan, budaya mutu, serta budaya organisasi. Lanjut. Nah, ini ya kualitas kepemimpinan rumah sakit ya, hanya untuk sertifikat atau sudah dilakukan manajemen resiko atau continuous quality improvement. Lanjut aja ini. Ini adalah tipe-tipe dari ini. Lanjut nanti lanjut lagi. Oke, lanjut. Nah, ya. Peran pimpinan dalam budaya peningkatan mutu, yang pertama adalah membangun lingkungan kondusif. Yang kedua adalah menjadi panutan. Dan yang ketiga menjadi coach. Ya, iya tadi, budaya. Coba, budaya datang tepat waktu. Ya, stafnya udah datang tepat waktu. Pimpinannya gedek-gedek baru datang. Kira-kira stafnya mau nggak? Nggak mau. Sama misalnya ya, kita budaya berpakaian sesuai dengan aturan rumah sakit. Ada ya biasanya ya, ada tiba-tiba pimpinannya datang pakai kaos santai kayak gitu ya, atau pakai casual ya. Kira-kira kata stafnya, aduh pimpinan kita aja Pak Direktur aja begitu baju, masa kita nggak boleh gitu ya. Oh, itu situ aja kayak gini kan, kayak gitu ya. Jadi harus menjadi panutan ya, harus bisa menjadi coach. Coach itu apa? Mengajarkan ya, mengajarkan. Makanya ketika kita jadi manajemen atau ketika jadi pimpinan, kita juga harus paham tadi. Oh ya, survei budaya pakai apa? AHRQ. Ya minimal tahu nih AHRQ ini apa gitu ya. Jangan sampai nggak tahu. Semua tadi kayak indikator ya, indikator direktur pasti capaiannya sekian. Tapi nanti begitu ditanya ya direkturnya, bagaimana cara ini Pak Direktur, siapa aja yang masuk saya bingung Pak Direkturnya. Ya, jadi memang harus menjadi coach untuk menerangkan kepada staf yang lanjut. Menyediakan sumber daya tadi, mau kita 1000 kali survei, kalau cuma jadi laporan, diam-diam saja, nggak ada tindak lanjut,
Berhasil nggak survei budaya kita? Nggak berhasil. Tahun depan kayak begitu lagi, cuma jadi laporan. Ya, jadi ya harusnya harus menyediakan sumber daya untuk apa? Tindak lanjut. Ya, kemudian menyediakan struktur pelatihan dan pengembangan. Lanjut. Ini adalah pimpinan. Lanjut. Lanjut. Nah, ini udah ya tadi sama Bu Evi ya kemarin ya. Lanjut. Lanjut. Lanjut, udah. Ini komite mutu lanjut aja. Kalau komite mutu lanjut izin. Nah, survei budaya. Lanjut. Oke, ya. Ini tadi saya cuma mau menyampaikan ini sebenarnya. Kalau survei Bapak Ibu sudah survei. Cuma bagaimana membuat survei itu menjadi bermakna. Ya, bisa digunakan bukan sekedar laporan tahunan. Ya, lanjut. Ini ada contoh bagus yaitu kita ambilkan dari salah satu rumah sakit vertikal, ya rumah sakit harapan kita. Ya, ini cukup mudah, ya cukup mudah. Juga ini besok kita jadikan contoh ya ke nasional karena tidak terlalu sulit. Oke, lanjut. 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 Penting lanjut. Survei budaya lanjut. Nah, ya kalau kita survei, kita pasti hasilnya metodologi dulu ya. Metodologi ya. Kita pakainya kapan waktu surveinya gitu ya, ada ya. Kapan waktu surveinya, jenis penelitiannya, sampelnya. Ya, sampelnya terserah Bapak Ibu mau pakai rumus sampel yang mana. Boleh loh ya. Nanti jangan bilang, "Wah, pasti pakai statistik gitu." Enggak ya. Ya, gimana yang penting Bapak Ibu punya dasar statistiknya. Ya, punya dasar statistiknya. Nah, kemudian setelah besaran sampel ada, siapa aja yang disurvei? Ya, ingat kalau survei budaya itu harus seluruh mewakili seluruh populasi yang ada di. Jangan kemarin saya ada ya, ternyata yang disurvei cuma dokter dan perawatnya aja. Ya, salah ya, nggak boleh ya. Jadinya dia harus mewakili populasi yang ada di rumah sakit. Ya, kalau survei ada tenaga medis, keperawatan, nakes lainnya, kemudian administrasi, non medis itu juga harus disurvei juga, namanya budaya. Budaya itu jadi bukan cuma budayanya untuk berlaku untuk dokter dan perawat saja. Nah, bagaimana? Ya, kemudian analisisnya dan pelaksananya siapa? Udah dibuatnya kayak gini ya? Udah, lanjut. Lanjut. Nah, boleh dibuat kayak gini supaya jelas. Siapa aja yang disurvei? Ya, ada non medis, ada manajemen, ada penunjang, ada medis, ada keperawatan. Boleh ditambahkan nakes lainnya, terserah Bapak Ibu. Yang penting kelihatan bahwa kita sudah mengambil dari seluruh rumah sakit. Ya, jangan dokter dan perawatnya aja. Ya, lanjut. Lanjut. Nah, ya ini karakteristik responden. Berapa respondennya, populasinya berapa? Ya, oke lanjut. Nah, ya, ini adalah dimensi budaya amanah. Jadi ini akan dilihat pada survei budaya kita. Kerjasama, ekspektasi atau tindakan supervisor, perbaikan kelanjutan, dukungan manajemen terhadap keselamatan pasien, persepsi tentang keselamatan pasien, umpan balik, keterbukaan komunikasi, melaporkan, kerjasama, penempatan staf, operan dan transisi, serta respon yang tidak mengukur terhadap suatu kesalahan. Ini kan tergantung dari instrumen yang kita pakai ya. Ini instrumen mereka nih terus terang ya. Oke lanjut. Hasil, nah ini kita akan masuk bagaimana kita menginterpretasikan sebuah survei. Lanjut. Ya, udah dibuat belum begini? Pasti udah ya. Bentuknya kadang-kadang bentuknya apa nih boleh ya, atau diagram batang ya. Misalnya pertanyaan gitu ya, pertanyaan kerjasama tim dalam satu unit. Kerjasama timnya itu saling mendukung, bekerja sama, menghargai, saling membantu. Ada tidak setuju, kurang setuju, setuju, dan sangat setuju. Biasa kayak gini ya. Biasa. Nah, kita taruh analisisnya. Jadi jangan cuma ya ada rumah sakit sudah
sekian persen setuju, sekian ini setuju, sekian ini tidak setuju. Ada nggak ya kayak gitu? Ada ya? Mudah-mudahan nggak di sini ya. Mudah-mudahan nggak di sini. Jangan cuma angka, nggak apa-apa. Saksi. Ini baik-baik Bapak Ibu di sini kita lihat misalnya kerjasama tim dalam satu unit, ya kerjasama tim dalam satu unit. Yang setuju dan sangat setuju berarti sudah nih 95% ya 95% setuju bahwa sudah ada kerjasama tim di unit ini. Nah, ada 5% yang tak setuju. Nah, tugas Bapak Ibu sebenarnya adalah melihat yang 5%-nya. Ada apa? Kok ternyata ada bagian ke 5%, mungkin ada satu bagian nih, ternyata di dalamnya kerjanya berantem terus. Ya kan bisa ini dari mana? Iya, ini Bapak Ibu harus waspadai. Jadi kalau yang setujunya, wah udah bagus, mau 95% setuju, udah kita diem. Sebenarnya ada masalah, dia di 5%-nya. Ya, contoh lagi. Oke, lanjut contoh lagi dulu. Nah, ya. Ekspektasi dan tindakan supervisor dalam meningkatkan keselamatan pasien, memuji, mempertimbangkan masukan staf, kepatuhan prosedur atasan menghadapi masalahnya ini bagus ya. Ternyata tadi ya hasilnya itu 86%. Berarti 86% itu berarti sebagai besar supervisornya memahami stafnya gitu ya. Dengan kata lain bahasanya ya, berarti supervisornya bagus. Cuma ternyata yang ngomong supervisornya nggak bagus. Bahwa supervisornya nggak bagus. Nah, jadi Bapak Ibu tugasnya ya bisa ya ada orang yang supervisor bagus. Ya, jadinya yang setuju diwaspadai yang model begini. Yang setuju itu apakah dia takut? Isinya ada ya takut, abu jangan kasih yang jelek-jelek, nanti kita kena marah, gitu ya. Ya, yang kedua adalah dia nggak contek-contek aja, bisa ya, bisa contek-contek doang. Isi, pas isi ya udah, contek aja, gitu ya. Ya, jadi ini harus diwaspadai. Kenapa? Ya, kenapa? Nah, coba di sini, dimensi ekspektasinya 86% setuju. Teman ini menunjukkan bahwa kepemimpinan para manajer, ya, manajer masih perlu optimalkan supervisi dan perhatian. Yang 14% itu apa? Masih kurang menghargai staff datang supervisornya. Nah, itu bisa staff yang merasa tidak dihargai. Kak, bisa dari ini kerja. Nah, ini ya, sehingga apa nanti salah satunya adalah ini bahwa tekanan pekerjaan meningkat. Ternyata dilihat lagi kenapa supervisornya suka ya ternyata apa? Tekanan pekerjaannya sangat berat. Dan jadi sampai ke situ. Ya, jadi kita harus sampai ke situ. Tidak lanjut kita. Kita yang luas tuh ya, sana sini tiap hari, mungkin dia tidak sanggup. Ya, kita coba lagi ya. Nah, coba lagi yang kurang bagus. Nah, ya, dukungan manajemen terhadap keselamatan pasien. Contoh, dukungannya itu tadi ya, ada tindakan manajemen rumah sakit menyediakan iklim kerja mempromosikan keselamatan, tindakan manajemen rumah sakit memastikan keselamatan pasien adalah prioritas utama. Manajemen rumah sakit tertarik tentang keselamatan pasien hanya setelah terjadi insiden. Ya, ini ternyata belum optimal, cuma 77% ya, cuma 77% yang setuju.
ada keselamatan pasien. Berarti masih ada sekitar 20 di rumah sakit dia. Dia harus ya. Apa misalnya ada orang ada insiden di suatu unit, dilaporkan ke manajemen, sama manajemen malah dihukum. Akhirnya orang kan nggak ada yang mau ngelapor lagi. Males. Inilah mungkin 23%-nya ini. Ya, kemudian ada dia melapor, Bu, maaf Bu, kemarin di tempat saya ada begana begini ini jadi insiden. Oh ya udahlah, besok-besok nggak usah lagi kejadian ya. Bisa ya kayak gitu ya? Bisa, nggak ada tindak lanjut. Itulah mungkin yang 23%. Ya, jadi kayak kita Bapak Ibu, intinya adalah kita bukan masalah cuma tidak setuju, tetapi kita harus cari tahu kalau memang hasilnya adalah negatif, ya negatif hasil ya, maka inilah yang harus kita perbaiki. Ya, oke lanjut. Nah ya lanjut, ini adalah contoh-contohnya. Ini adalah contoh-contohnya. Kira-kira bisa nggak buatnya kayak gini? Bisa ya? Bisa. Jadi jangan saya rasa di sini Bapak Ibu semua sudah bikin nih sampai sini. Sampai sebelah kanan, sini ya. Sampai anak-anak. Boleh mau diagramnya batang, mau diagramnya pie, ya boleh silahkan. Cuma yang saya minta di sini, yang kami minta adalah analisa yang sebelahnya. Ya, analisa yang sebelahnya. Nah, karena itulah setiap survei budaya, ya Bapak Ibu mohon ya dipesankan kepada stafnya untuk mengisi dengan jujur. Untuk mengisi dengan jujur. Ya, karena tadi kalau nggak kita bisa salah interpretasi. Ya, oke lanjut. Coba lihat lagi nih ya. Keterbukaan contoh, keterbukaan komunikasi. Ternyata cuma 76% dan 107. Berarti selama ini ada informasi yang tidak terbuka. Ya, kenapa? Nah, ini kenapa? Perlu dicari tahu. Ya, apa kalau rapat kepala instalasinya diam-diam, gitu ya? Itu apakah hasilnya nggak disampaikan begitu diumumkan oleh direksi, gitu ya? Anak buahnya tuh atau staf-stafnya baru pada gitu ya. Nah, apakah yang seperti itu? Ini mungkin yang 24% ya. Ya, jadi dicari tahu. Oke, lanjut. Lanjut. Lanjut analisanya lagi, lanjut. Lanjut. Nah, ya. Nanti baru dibuat kayak gini ya, yang setuju ya. Ya, berapa capaiannya gitu ya. Berapa kali ini udah dibuat pasti lah ya, udah rekapannya sudah ya. Oke, lanjut. Nah, ya. Hasil surveinya dari 12 dimensi itu bahwa 5 dimensi sudah baik, yang lebih dari 80%, 6 dimensi belum optimal, 60-80%, dan 1 dimensi belum baik atau kurang dari 60%. Berdasarkan data tersebut, maka didapatkan gambaran bahwa budaya aman di RSAB harapan kita harus ditingkatkan. Ya nggak apa-apa kalau hasilnya jelek, nggak apa-apa. Supaya untuk apa? Perbaikannya. Oke lanjut. Nah, ya. Nah, yang hasil-hasil analisanya tadi, Bapak Ibu masuk ke sini untuk menjadi kekuatan dan kelemahan dari rumah sakit kita. Ya, kekuatannya apa nih? Contohnya, kerjasama timnya sudah sangat kuat karena tadi hasilnya sampai 90 apa 98% tadi. Berarti kerjasamanya sudah bagus. Ya, pembelajaran berkelanjutan sudah sangat baik. Melaporkan insiden sudah terbentuk ini yang bagus-bagusnya. Kemudian juga di data yang kelemahannya apa? Yang nilainya mungkin yang 70 tadi, yang 60 ya. Apa aja? Kepemimpinan manajer. Yang ya tadi ternyata manajer-manajernya terkesan kurang menghargai staff. Boleh nggak jujur aja ya supaya kita tahu masalahnya ya. Yang kedua, dukungan manajemennya belum optimal. Jadi ternyata kalau lapor malah dimarahin, malah dibuat gaji misalnya kayak gitu ya. Jadi ya ini di sini jujur ya, harus jujur
Nah, bingung nanti manajemennya kan. Oh, jadi kalau kayak gitu, ini berpengaruh ya. Nah, kemudian komunikasi misalnya belum optimal, juga ada penempatan staf belum baik. Staf merasa bahwa pembagian jumlah staf dengan beban kerja belum memadai. No blaming culture di rumah sakit belum baik. Staf merasa tertekan bila melakukan kesalahan, bahkan staf juga merasa bahwa kesalahan tersebut akan tercatat dalam data personal. Ya, disampaikan di sini. Ya, jadi akan menjadi kekuatan serta kelemahan. Oke, lanjut. Nah, ini ancaman ya, misalnya peluang dan ancaman, lanjut boleh nanti disesuai dengan yang tadi. Nah, akhirnya ada rekomendasi. Sudah ibaratnya kalau kita sudah menginventarisir kekuatan, kelebihan kita ya, kemudian juga kekurangan kita, baru kita jadikan rekomendasi. Apa rekomendasinya tadi? Memanfaatkan dimensi kekuatan dan peluang untuk menjadi budaya, gitu ya. Perbaikan sistem penerapan manajemen resiko. Pimpinan rumah sakit perlu membuat rencana strategis. Setiap individu berperan menjadi role model dan agent perubahan di unit kerjanya atau mengoptimalkan peran AOC. Misalnya, ini contoh ide-ide kita. Ya terserah sama hasil rumah sakit sebenarnya. Maka tadi saya bilang, kalau survei budayanya tidak bagus, misalnya cuma dapat yang 60, ada pertanyaannya, ada yang cuma 70, nggak apa-apa, Bapak Ibu nggak apa-apa. Karena tadi mengubah budaya susah. Susah, dia budaya dari rumahnya udah kayak begitu. Kemudian Bapak Ibu mau mengubah dia di rumah sakit, itu mungkin agak sulit, tetapi nggak apa-apa. Terus bahwa kita harus analisa dulu kenapa survei budaya tidak baik. Oke, lanjut. Nah, ini tadi ya untuk angka-angkanya, lanjut. Nah, rencananya, nah tadi ya, rencananya dukungannya bisa menerapkan mitigasi resiko, preventif, reedukasi, kemudian role model, pelayanan integrasi, perhitungan ABK real, MONEF, serta mendorong perkembangan budaya positif. Lanjut. Ya, itu mungkin dari saya kira-kira bisa nggak kalau buatnya? Kayak gitu bisa ya. Jadi besok mudah-mudahan Bapak Ibu jangan hanya angka dan diagramnya saja ya, tapi juga dijadikan analisisnya. Analisisnya yang kalau yang setuju, yang bagus sudah alhamdulillah sudah bagus. Tetapi yang perlu Bapak cari tahu adalah yang kurangnya sebenarnya. Kenapa kok masih ada? Berarti kan di sudut-sudut rumah sakit Bapak Ibu ini sebenarnya ada yang kurang puas, kurang senang, kurang ini, kurang itu. Nah, ini yang perlu kita supaya besok ini bisa menjadi pembelajaran. Jangan sampai tadi ada yang nggak suka dengan gaya supervisornya, misalnya, ya nggak suka nih. Nah, karena kita diemin, nanti nggak suka ini mungkin akan mempengaruhi, ya tidak kita mitigasi, ya mempengaruhi yang lain akhirnya terjadi misalnya ya demo, iya tidak kondusif. Seringnya kita dengar demo ya, demo bidan dan staf rumah sakit X gitu ya, mendemo direktur rumah sakit gitu ya. Ya kenapa tadi yang contohnya dari kayak gini mungkin kalau dia ngomong sama manajemen malah dia kena hukuman, malah dipotong gaji misalnya kayak gitu ya. Nah mungkin satu di kejadiannya cuma nanti bisa merembet gitu ya. Nah yang ketiga, tolong mengisi budaya. Kalau Bapak ngasih ke staff survei budaya, bilang kasih survei yang jujur. Yang jujur. Supaya apa? Sebenarnya kita tahu posisinya di mana. Jangan sampai dia bilang asal Bapak senang. Ya, yang penting udah kita tulis bagus-bagus gitu ya. Enggak ya, jadi harus jujur ya. Yang ketiga, yang terakhir adalah hasil surveinya sampaikan kepada staf-staf di rumah sakit kita. Jangan sampai hasilnya nggak tahu. Kemarin kita disurvei itu apa sih sebenarnya hasil akhirnya? Ya, ini disampaikan kepada staf-staf kita sehingga tahu bahwa ini loh yang perlu ditingkatkan, ini loh yang sudah baik, ya dan ini akan kita kerjakan besok.
Ya, jadi semua harus legowo ya. Nanti supervisornya, manajernya yang dikritik marah, ya. Sekarang itu ternyata yang model begini, gitu ya. Oke, itu saja mungkin dari saya. Tadi balik lagi bahwa yang namanya mutu, namanya apa budaya, ya, kemudian namanya eh, istilahnya kepatuhan, ya, itu sebenarnya adalah balik lagi adalah komitmen. Ya, komitmen bahwa komitmen adalah sikap pribadi yang secara konsisten mengikatkan diri pada suatu rencana atau usaha untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah dirumuskan dan diputuskan dalam rangka meraih keberhasilan dalam usaha. Ya, balik lagi komitmen siapa? Komitmen pimpinan rumah sakit, ya, komitmen komitmen dokter, komitmen perawat, serta komitmen seluruh staf yang ada di rumah sakit. Ya, kalau komitmen ini nggak ada, capek sendiri. Apalagi yang di komite mutu sana sini sendiri nggak ada yang mendukung. Ya, nggak ada yang mendukung, nggak juga jalan mutunya. Ya, termasuk juga pimpinan. Makanya TKRS itu berhubungan erat dengan PMKP. Mau sebagus apapun program kita buat, pimpinannya tidak mendukung, nggak akan jalan. Ya, jadi itu ya, jadi makanya ketika kita workshop PMKP atau pelatihan, kita juga minta bahwa pimpinannya harus ikut, karena ujung-ujungnya ke pimpinan tadi ya, udah lelah, udah capek, udah ngumpulin indikator, udah dianalisis, udah segala macam rencana tindak lanjut, sampai ke pimpinan cuma sebagai laporan kayak gitu ya, besok-besok males ya, ngapain lagi sih, orang juga nggak pernah ditindaklanjuti gitu ya. Tapi coba kalau ditindaklanjuti oleh pimpinan, kita kan pasti semangat ya besok untuk perbaikan-perbaikan ke depannya. Itu saja mungkin dari saya. Sampai di sini ada pertanyaan? Saya nggak kasih lagi instrumennya, silahkan pakai instrumen yang sudah ada, ya boleh. Cuma saat tadi satu pesannya adalah karena saya sudah ke beberapa rumah sakit, itu cuma sampai pada angka dan grafik pie, ya tidak pernah sampai ke analisis, kan sayang. Ya, kalau nggak sampai ke analisis, kita nggak tahu ini analisisnya bagaimana, kenapa, kemudian juga apa yang mau kita lakukan, itu juga nggak sampai ke situ. Cuman berupa laporan rutin saja. Oke, baik, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, silakan. Ibu, saya dengan Sofi dari Rumah Sakit Amanda Cikarang Selatan. Kan survei budaya keselamatan itu minimal 1 tahun sekali, ya kan? Dalam 1 tahun berarti kan kalau misalnya kita mau evaluasi hanya satu, tidak ada perbandingannya. Nah, kalau misalnya kita mau melakukan 2 kali itu lebih baik, jadi ada perbandingan per tiap bulannya. Nah, kami sudah mencoba sampai dengan analisa. Nah, setelah kami berikan kepada direktur, dari direktur apakah juga perlu tertulis terkait dengan rekomendasi yang harus kami lakukan dengan para staf yang lain lakukan, atau seperti itu, atau karena setelah kami laporkan cukup, oh ya, hasil analisanya seperti ini dari komite mutu, cukup ditandatangani. Nah, kadangkala kami, karena kita melakukan, kayak saya melakukan baru 2 kali, kan baru 2 kali, itu rencana tindak lanjutnya tidak ada tertulis dari apa namanya, dari pimpinan, sehingga coba kamu evaluasi ulang, sehingga kami sendiri pun bingung mengevaluasi ulangnya seperti apa. Jadi kami berpikir apa harus 1 tahun 2 kali supaya ada, oh ini loh angka yang pertama, ini adalah angka yang kedua. Terus jadi kita akan tahu juga sikap kejujuran si karyawan tuh. Kalau hasil pertama itu adalah mereka, udahlah asal ikut aja. Ya, Kadang-kadang banyak gitu ya, Pak ya. benar. Ya udah deh, asal ikut aja. Yang penting kita ngumpulin, sampai udah ngumpulin beres selesai, kan gitu. Tanggung jawab kita udah selesai. Rata-rata kadang seperti itu. Jadi kalau misalnya yang kedua kali itu ada evaluasi dari yang sebelumnya, ya. Atau cara pengambilannya, apakah kita berikan formulirnya misalkan kepada karyawan, jadi kita pada saat mereka ngisi, kita cukup memantau, jadi dia tidak ikut serta dengan temannya, kamu ngisi apa, kamu biasanya seperti itu ya. Ya udah deh,
isiin aja. Nah itu yang saya alami, yang saya lihat tuh. Ya udah deh, saya ikut aja, yang kamu isi apa aja, coba lihat nyontek. Jadi kan artinya nggak kejujuran ya. Akhirnya saya nggak ulang lagi. Saya bilang gitu. Nah itu baru artinya itu beberapa, mungkin karyawan yang lain juga bisa jadi seperti itu. Jadi evaluasi kami, evaluasinya apakah lebih baik setahun 2 kali, terus rekomendasi dari pimpinan itu perlu pakai catatan ya sih. Oke, baik. Terima kasih ya. Ini sebenarnya sama ya kemarin ya tanyakan ya. Berapa kali sih bagusnya? Ya tadi ya, minimal 1 tahun sekali. Minimal. Ya, tetapi mau setahun 2 kali ya silahkan. Baru bagus tadi ya. Ada perbandingan supaya nggak gampang lupa gitu ya. Cuma kalau sebulan sekali ya jangan. Nah, ya. Katanya siapa juga mau sebulan sekali ya. Ya, karena kita ini adalah budaya yang minimal setahun 2 kali lah ya. Ya, ibu langsung ada cuma sebulan sekali. Ya, karena kita ini adalah budaya. Mengubah budaya tidak semudah membalikan telapak tangan. Tadi ya, dia udah bangunnya kesiangan. Kira-kira ya. Ya, berat bisa kita latih, tapi langsung ya, mungkin jam 4 dulu, setengah 5 dulu gitu ya, nggak bisa langsung. Setidaknya untuk 6 bulan sekali saya rasa nggak apa-apa, tapi minimal 1 tahun sekali. Maksudnya ya pokoknya paling ini setahun lah gitu lah ya. Tapi kalau mau 6 bulan ya silakan. Yang kedua, untuk tindak lanjut dari direktur sih bagusnya sih memang tertulis ya Bu ya, supaya nggak lupa. Ya, tapi kami mohon ketika menyampaikan hasil dijelasin dulu direkturnya. Kadang-kadang dia udah melihat segini laporan, dia sudah gitu, tindak lanjuti aja. Yang mana mau ditindaklanjuti ini Pak Direktur? Ya, jadi Bapak Ibu ketika menyampaikan laporan sama cuma kayak indikator, dijelasin direkturnya begini, ya. Jadi jangan cuma dikasih laporan segini, dia udah gitu kan ya, biasa direktur, kemudian dia lupa tuh besok pun, ya. Apalagi setahun lagi udah lupa dia tuh apa yang mau dikerjain, ya. Jadi diterangkan kalau bisa sih tadi tertulis sebenarnya, ya. Bu, apa diketik ya nggak harus gitu kan ya. Karena di TKRS 13 bahwa pimpinan tadi kan mendukung. Bapak Ibu nggak ada tulis-tulisannya di situ, cuma lisan aja, kira-kira bingung nggak nanti pembuktiannya kalau akreditasi? Bingung kan akreditasi, diminta apa? Dokumen. Ya, apa dokumennya? Itu tadi bahwa ada tulisan dari direktur untuk pihak ditindaklanjuti 1, 2, 3, 4. Apa misalnya buat sosialisasi terkait dengan keselamatan pasien. Yang kedua, buat workshop terkait dengan keselamatan pasien. Yang ketiga, menambah jumlah manajer, misalnya kayak gitu. Ini ditulis apa yang mau dilakukan. Ya, mungkin seperti itu ya. Nah, kemudian untuk tadi yang mengisi, Bu, itu sebenarnya ada kekurangan dan ada kelebihan ya. Orang kalau ditungguin, ya, orang kalau ditungguin isi kuesioner ada 2 kekurangan dan kelebihan. Ya, kelebihannya adalah pasti terisi. Kadang-kadang kita pergi kuesioner, ya banyak yang nggak diisinya kan, nggak kali-kali. Ya, tapi kalau itu pasti diisi. Itu. Tapi kekurangannya adalah di kadang-kadang ibu supervisor, apalagi direksinya isi jelek bagaimana begitu ya, mau isi bagus nggak rela gitu ya. Jadi kekurangan dan kelebihannya itu ya. Yang ketiga ya, emangnya bapak ibunya ada waktu nih nungguin ya satu orang isi survei udah sama. Nah, kalau bapak ibunya mau nungguin satu-satu ya, nah, ya nggak apa-apa, cuma ini nanti dijelasin sama dijelasin, misal ini nonem gitu ya, nonem bahwa harus yang jujur nanti untuk perbaikan kita bersama, ya supaya apa? Dia isinya serius. Dan ketiga yang mungkin dijanjikan,
Nanti mungkin kita ada workshop. Nah, kira-kira yang cocok workshopnya yang mana itu tergantung dari jawaban Bapak Ibu. Gitu ya. Oke. Jadi gitu ya Bu ya, jelas ya Bu ya. Jadi sebenarnya sih boleh-boleh aja Ibu sampaikan tadi sudah bagus sekali. Cuma apakah mampu laksana aja atau tidak? Kalau saya sih itu aja. Ya Bu ya. Takutnya ibunya yang kerepotan nungguin tadi 10 menit gitu ya. Belum lagi 2 orang, 3 orang gitu ya. Oke Bu ya. Terima kasih ya. Jadi mudah-mudahan bisa ya seperti tadi ya dibuatnya. Mudah-mudahan bisa. Oke, ada lagi? Baik. Kalau tidak ada lagi, saya menyampaikan terima kasih ya. Tadi Bu Evi juga sudah, kami dari Kementerian Kesehatan menyampaikan terima kasih terutama kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi ya. Kemudian juga Bapak Ibu tetap semangat ya, tetap semangat. Jangan lupa yang segera daftar survei. Meskipun supaya masih 3 bulan, 6 bulan, supaya masih bilang bisa pilih tanggal. Ya, masih bisa milih tanggal, masih bisa milih lipanya. Ya, karena kalau Bapak Ibu sudah mepet-mepet dan jadwal yang padat, Bapak Ibu itu harus memilih lipa yang lain atau mengganti tanggalnya. Ya, jadi nggak apa-apa kalau sekarang kira-kiranya mau bulan September, daftar aja, dibuat bulan September. Ya, jangan nanti udah mepet-mepet. Ingat bahwa Desember 2023 sudah harus terakreditasi. Jangan sampai akreditasi di Desember. Ya, itu pasti rework itu di situ. Ya, rework, jangan mepet-mepet. Ya, kemudian juga sertifikat akan keluar 14 hari. Ya, jadi kira-kira juga jangan mepet-mepet disurvei di tanggal 30 Desember besok. Sertifikatnya belum keluar, BPJS-nya putus. Nah, ya, banyak yang kayak gitu. Ya, akhirnya semua kita keterangan sertifikat on proses. BPJS tak mau pula dia ya, gitu ya. Jadi mohon Bapak Ibu jangan mepet-mepet. Tadi kalau memang ada yang bisa bulan ini maju bulan ini, ya sebelum 100% pada tanggal 1 April 2023, ya. Kalau tidak sudah berlaku, ya sudah berlaku 100%, ya 100%. Nggak mau itu paripurna, ya apalah ya, yang penting 100%. Kalau tidak lulus. Ya, jadi kalau udah kita sedikit gitu ya. Pokoknya yang masih di mana ya, silakan berarti Anda masih pakai yang belum 100% ya. Tetapi kalau sudah masuk di tanggal 1 April maka sudah berlaku 100%. Ya, oke, itu mungkin Bapak Ibu ya, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan ya. Kalau memang kan boleh japri ke saya atau ke Bu Evi ya, boleh ya. Kalau telepon mungkin kadang-kadang kami lagi mohon maaf kalau suka nggak terdengar, tapi kalau WA pasti kami baca. Ya, nanti untuk yang teknis-teknis pun kita juga biasa kok kita ini ya untuk Bapak Ibu. Kemudian untuk yang terkait laporan INM IKP tadi kami barusan ngades dengan provinsi-provinsi. Kalau ada yang masih kurang paham ya atau ada kesulitan atau stafnya ada yang berubah, misalnya tuh banyak tuh. Ya, kemarin si A, sekarang memegang INM si B gitu ya. Si C itu Bapak Ibu bisa lihat tutorialnya di channel YouTube milik Direktorat Mutu di Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan atau PMPK. Ya, PMPK. Itu ada tutorial-tutorial INM, IKP ya bisa diulang-ulang. Ya, jadi Bapak Ibu bisa sampaikan kepada stafnya yang kira-kira ini gimana sih Bu? Ini masuknya nggak bisa kayak gitu ya. Ini gimana sih itu baru Bu gitu ya. Silahkan ditonton saja. Kemudian terkait dengan pelaporan-pelaporan Proknas, itu kemarin kita juga sudah masukkan ke YouTube cara-cara pelaporan Proknas. Ya, cara-cara pelaporan. Kalau ini pakai SITB, ini pakai SIHA, ini pakai apa tuh? RS online gitu ya, ini pakai cohort gitu ya. Itu bisa ada di situ juga ya. Tetapi nanti apabila belum paham juga tadi boleh tanya ke kami langsung atau ke dinas melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Kotanya. Gitu ya. Oke, siap. Terima kasih banyak. Tetap semangat ya. Paripurna ya.
Amin. Paripurna sesuai dengan target Kabupaten Bekasi nih Dinas Kesehatannya ya. Katanya harus paripurna. Itu saja mungkin dari kami. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhir kata wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kembalikan kepada panitia. Baiklah, terima kasih kepada Dr. Astri yang sudah memberikan materi hari ini. Mari kita beri aplaus untuk beliau. 2 hari ini, Dok, tadi juga Bu Evi baru dapat aplaus hari ini. Saking padatnya, saking ramainya kemarin sampai lupa memberikan aplaus untuk dokter juga Bu Evi. Terima kasih atas paparan dari tim mutu Kementerian Kesehatan. Terima kasih Dr. Astri, terima kasih Bu Evi yang sudah bisa meluangkan waktu beliau yang luar biasa padat. Kemarin baru pada datang terbang, langsung bisa hadir di Kabupaten Bekasi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada narasumber dari Kemenkes. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang bisa hadir undangan dari kami. Sebenarnya agak sedikit kecewa saya juga dokternya di rumah sakit. Tidak semuanya kami undang, karena memang dengan berbagai hal keterbatasan kami juga. Tapi alhamdulillah kita buka dengan link Zoom juga. Mudah-mudahan kedepannya kami bisa melakukan sosialisasi kembali Dok untuk rumah sakit yang ada di Kabupaten Bekasi ini, karena memang dengan segala keterbatasan kami juga mengenai info-info terupdate ya Dok ya. Mudah-mudahan dengan adanya pertemuan ini kita bisa berkolaborasi Bapak Ibu mutu yang ada di Kabupaten Bekasi untuk bisa saling sharing apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan pada pertemuan kali ini. Baiklah, 2 hari sudah kita lalui pertemuan tentang PMKP, tentang Proknas juga tadi sudah ada ya Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya untuk Bapak Ibu sekalian. Saya atas nama pribadi dan tim dari Mutu Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pelayanan baik tempat, sarana dan prasarana yang ada pada saat ini. Kami juga mohon maaf karena banyak trouble dalam penyampaian materinya. Sekali lagi saya mohon maaf. Salam juga dari teman-teman kami semua. Terima kasih atas kehadiran dan kerjasamanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Izin tadi tidak sempat coffee break, di luar masih ada coffee break untuk Bapak Ibu. Mangga silakan. Ya, izin Dr. Astri, Bu Evi. Bisa kita foto bersama hari kedua ya, di depan mungkin Evi lagi gitu. Ayo Bapak Ibu punten, kita foto bersama hari kedua ini di ke depan. Izin Bapak Ibu biar ininya nggak usah ditutup aja, bisa ngambil dari mundur nanti. Silakan Bapak Ibu, izin sekali lagi berfoto bersama. Kayaknya udah keluar. Ayo silakan. Ayo. Pakai kursi ya? Oke, boleh. Ya. Kalian tolong bantu saya, Pak.
Biar itu biar kelihatan. Capnya ada di kantor ibu. Nggak apa-apa, capnya nggak usah. Butuh ada tamunya aja. Iya. Nanti saya sampaikan. Iya. Kalaupun misalnya apa tanda tangan aja ya. Karena nggak ada capnya. Saya bisa kalau materi sih ya nanti kita yang bisa pakai dulu kayak ini itu udah habis ya. Nah, ya. Nanti dikirim buat semua materi dari kemarin sampai hari ini. Sama nanti tadi yang contoh-contoh konkret ya. Terima kasih banyak dok, sekali lagi sehat selalu. Tes ya dok, kita izin WA ya dok, siap-siap banget ya dokter. Siap-siap pulang. Kita mau foto. Kirim ya. Ibu udah tidak sabar sampai
Di sana ada lupa. Ya. Buat jalan.